Oke, bentar, ini ada satu lagi nih. Raymond dulu, Raymond silakan. Pastor Raymond itu silakan Pastor Raymond. Gak apa-apa, nanti Madia lagi boleh ya. Kamu resapi dulu supaya saya ngomong dicatat ya Madia ya. Supaya nanti jangan ini. Dan yang jujur Madia ya. Kalau kamu tidak jujur, kamu tidak akan ngerti kebenaran. Ya, Raymond silakan. Ya, selamat sore. Selamat sore Raymond. Paul dan teman-teman. Iya, saya Kristen. Ya, luar biasa. Saya dong. Tadi dulu ada naikkan saya Madia. Saya berkualitas lah. Saya Madia nggak berkualitas. Oh gitu. Saya dong kita beda keselamatan ateis. Ateis ya nanti boleh. Nah, boleh izin bicara? Boleh Nathan. Okay. Ya, saya mau sedikit membantah pernyataan si Madia tadi ya. Saya mau sedikit membantah pernyataan si Madia yang mengatakan bahwa Tuhannya itu maha kuasa. Maha kuasa dari mana? Dia bilang bahwa maha kuasanya Allah itu dia dapat mengampuni walaupun tidak turun, ya kan, tidak perlu bunuh diri, ya kan. Kalau Allahmu, Tuhanmu itu maha kuasa mengampuni, ya, kenapa kalian harus ke Mekah sono, ya, harus cium batu dan batulah yang menghapus dosa kalian sehabis-habisnya, ya. Dalam hadits Musnad Ahmad nomor 5364, di sana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Justru yang menghapus dosa itu adalah batu yang menghapus dosa, bukan Allahmu, ya. Dan kalau Allahmu berkuasa mengampuni, ya, seperti yang kamu katakan, kenapa dalam surah At-Tahrim ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan seperti ini, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya, maka mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Ya, perhatikan, masih mudah-mudahan Madia, belum tentu kamu diampuni, ya. Nah, dan yang paling parahnya, cara bertobatnya bagaimana Madia? Ya, cara bertobat dalam imanmu itu seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Di sana dikatakan, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah menzalimi dirimu sendiri dengan menyembah patung anak sapi. Maka dari itu bertobatlah kepada penciptamu, ya, dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik di hadapan penciptamu. Jedar, ya, bicara untuk bertobat, ya, yang masih mudah-mudahan diampuni itu caranya dengan bundir. Ya, makanya ada teroris, ya kan? Ada bom bundir. Nah, itu hasil dari surah Al-Baqarah ayat 54 ini. Ya, dan kalau Tuhanmu itu berkuasa mengampuni, ya, kenapa justru Allahmu heran sama orang yang masuk surga dalam surah dalam hadits Imam Al-Bukhari nomor 2788. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah heran terhadap satu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu, yang waktu di dunia mereka adalah musuh yang kafir, lalu masuk Islam dan masuk surga. Ya, justru Allah heran terhadap satu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ini maha kuasanya dari mana ini? Ya, maha kuasanya dari mana? Justru maha kuasanya Tuhanmu adalah memasukkan kamu ke dalam neraka. Surah Maryam ayat 71. Ya, tidak seorang pun antara kamu yang tidak mendatangi neraka, karena itu bagi Tuhan Allahmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jedar, tepuk tangan untuk saya. Silakan teman-teman. Bentar. Ini Andreas turun dulu ya sebentar ya. Ini biasi ateis masuk ya Andreas ya. Nanti Andreas standby Andreas. Al-Baqarah berapa tadi, Bro Nathan? Bro Nathan, Al-Baqarah berapa tadi? Al-Baqarah 54. Al-Baqarah 54. Oke, Bro. Catetin ya, Madia catetin, Madia. Aku lihat beberapa hari ini Nathan udah mulai agak maju.
semakin dekat dengan Nabi 26 itu kayak ada perubahan gitu, maju gitu. Luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Nathan. Ini naik kok berisik. Si siapa ini ateis mau bicara tadi. Sebentar Madia, ateis dulu nih. Ateis apa ateis nih? Bingung saya nih. Yang kenapa ateis? Silakan ateis. Nanti habis ateis Madia lagi ya. Siap dicatetin Madia ya. Kamu tadi catetin. Kamu kalau pegang catatan ya. Iya, Ateis silakan ateis. Bentar ya, sebelum Atias boleh nggak saya juga bisa menambahkan sedikit lagi nggak? Boleh Raimund. Silakan. Oke. Pak. Oke, jadi begini, nah Bang Madia, bahwa tadi kau bilang bahwa Allahmu hebat, gitu kan? Nah, terus kenapa pula kalau kita lihat di dalam QS Al-Ma'arij juga 70-40 dibilang bahwa Allah bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit terbenamnya matahari, sungguh kami pasti mampu. Bayangkan, Allah itu bersumpah kepada Tuhan lain gitu loh. Aku bersumpah demi Tuhan demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit terbenam matahari, sungguh kami pasti mampu. Silakan Madia. Tapi sebelum Madia, si ateis dulu. Ateis. Ya, ateis silakan ateis. Ateis. Iya, saya menarik di sini Boleh pembahasannya. ateis. Karena hostnya tadi bilang begini, bahwasanya keselamatan telah dijanjikan oleh Yesus untuk bangsa Kristen atau untuk umat Kristen. Ya, ya host ya. Enggak, salah. Jadi, Keselamatan, kamu bisa memperoleh keselamatan kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, majikanmu, satu-satu penguasa hidupmu, dan juru selamatmu. Ya, ada Itu- dalam Roma 10 ayat 9. iya, saya paham itu Roma 10 ayat 9. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, antum pengikut Yesus sebagai orang Kristen atau orang Yahudi? Antum itu siapa ya? Kamu, Nah, Anda saya pengikut saya pengikut Tionghoa, Yesus tinggal sebagai di orang Belanda, jadi Kristen. saya nggak tahu kata antum ya. Saya tahunya Anda- itu Anda pengikut Yesus Kristus sebagai umat Kristen, orang Yahudi atau bangsa Indonesia? orang Yahudi sih. Saya orang Tionghoa. Orang Tionghoa kan? Karena Saya bukan gini, Yahudi. keselamatan yang dijanjikan Yesus seperti apa di dalam Alkitab Orang itu hanya Tionghoa untuk bukan bangsa Kang Gua, Yahudi. Tionghoa. Tionghoa bukan Kang Gua. Ya Allah, ya Tuhan. Karena gini, keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus di dalam surat Roma yang Anda sebutkan itu hanya untuk bangsa Yahudi. Dari ke-12 suku muridnya tidak ada untuk bangsa Tionghoa. Coba carikan saya satu ayat saja untuk bangsa Tionghoa, janji keselamatan surga yang diberikan oleh Yesus. Ada Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Ya, dunia, seluruh dunia ya. Bukan cuman orang Yahudi doang. Nah, maka diberikanlah anaknya supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya. Dan kemudian Yesus berkata, ya, ke seluruh dunia, ya. 2 kali ya. Mana ada pergi ke seluruh dunia. Coba ulangi lagi ayatnya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa. Mana ada. Kok nggak ada gimana sih? Ulangi lagi ayatnya itu. Markus 16:15 itu. Kok Markus 16 itu Markus 16 juga ada, Matius 28 dan 19 juga ada. Iya, Matius Kisah Rasul 28 1. itu gini ya. Gini, saya nanyakan baik-baik ini kalau antum minta. Matius 28 itu, coba Anda baca baik-baik ayatnya. Kamu jangan ngetes, kamu ngomong dulu sampai selesai, nanti saya baru ngomong. Ya, tadi saya tanyakan di Kamu mana kalau surga kamu ngomong sampai keselamatan. selesai, saya sudah jelaskan ke kamu ayatnya ada. Kalau kamu bilang nggak Iya, ada, kamu harus ya kasih udah buktinya sekarang nggak ini ada. kembali ke konteks awal Kalau tadi. kamu nggak ada, kamu kalau cuma ngentut doang mah gampang di sini. Oh nggak ada, gampang. Kalau kamu cuma ngomong gitu, Gini. oh nyatanya ayatnya ada kok. Lah kamu kalau lebih pintar dari saya yang sekolah teologi 10 tahun, kamu nampak muka aja nggak berani, Sama. lulusan SD aja belum tentu. Iya, sekarang saya mau tanya ini. Jadi gini, Yang kalau kamu diberikan nggak Yesus ada, untuk kalau bangsa kamu nggak ada, Tionghoa. kamu nggak Coba usah tunjukkan kepada gini. saya. Kamu jangan ngatur-ngatur saya apa yang ada di dalam Alkitab. Jangan Kamu merocos terus sih ini orang.
Apa sih? Kamu Di mana? kamu mau nanya apa mau debat? Iya, Ya, saya kalau mau nanya, debat di jangan mana kayak lonte gantian ngomongnya, Su. Kalau ngomong gantian Kamu tuh di sini tuh Iya, ateis, dengar kali pertanyaan saya jodoh. baik-baik. ateis. Kamu Dengar tuh Di di sini pertanyaan sini tuh kalau ada ngomong aturannya. gantian, jangan Di rocos sini Dengar tuh terus. ada pertanyaan aturannya. Kamu tadi Kamu saya jangan nanya, baik-baik. suka. saya jawab, kamu rocos terus. Bangsat kan kamu namanya kan? Anjing kan? Kamu tadi nanya, saya jawab. Begitu saya jawab, kamu rocos terus. Terus kamu bilang bukan. Dan itu saya nggak suka begituin, tahu nggak? Ya, Islam ini memang anjing semua ini. Tanya Kok gantian, kepapasan? Kok ya kepapasan? gantian. Oh nggak panas, saya nggak suka. Saya Ayo, marah kalau turun lagi saya ngomong kita di diskusi yuk. anjing kau. Sudah Ayo, Pergi kau dari sini. Aduh, nomor sudah dibilangin banget kalau sih. saya ngomong jangan dipotong. Bangsat juga ini orang ini. Kalau saya ngomong nggak boleh dipotong. Kamu tadi ngomong nggak saya potong, saya malah kamu tak suruh ngomong. Begitu kamu ngomong, kamu nanya terus, suruh saya jawab. Begitu saya jawab, kamu ngomong terus. Bangsat kamu namanya itu. Ya, aduh, dasar lonte kali jodoh kamu. Orang-orang Islam ini lonte semua memang. Gantian kalau ngomong. Ya, pasti dikasih ngomong. Nggak mungkin saya nggak kasih kamu ngomong. Aduh, lonte. Kamu buktikan kalau Matius 28 ayat 19 itu nggak ada, Markus 16 ayat 15 nggak ada. Kamu buktikan saja. Oh ada ayatnya, kamu bilang nggak ada. Emang kamu siapa ngomong nggak ada? Kamu saja namamu kan nggak berani, ujuk-ujuk kamu mau bilang Alkitab nggak ada. Al-Quran itu ayatnya busuk semua, hoak semua. Aduh, kamu ini. Ya, kenapa saya marah? Karena saya tidak mau ruang komal saya jadi lonte kali jodoh. Ya, dengan diisi orang-orang lonte-lonte kali jodoh ini. Ya, kamu kalau ngomong gantian. Kalau kamu ngomong gantian tuh Madia ngomong gantian, tak ladeni. Mau sampai kiamat juga tak ladeni. Yang penting ngomong gantian. Ketika saya ngomong kamu nggak boleh potong saya ngomong. Ya, ketika kamu ngomong saya akan diam, saya akan dengarkan. Ya, gantian. Ya. Oke lanjut nih. Aduh, dokter kebaktian Baru naik silakan. nih. Ingat Nadia. aturannya. Kalau ngomong gantian, kalau saya ngomong, kamu tidak boleh potong. Kalau kamu ngomong, saya juga tidak akan potong. Kalau kamu nyuruh saya jawab, begitu saya jawab, kamu jangan motong jawaban saya. Ya, selesaikan saya ngomong. Ya, ini aturannya di sini begitu. Dari dulu begitu. Dari dulu zaman saya ngesom 3 tahun yang lalu saya pertama ngesom, aturannya begini. Ya, kalau saya ngomong tidak boleh. Makanya saya gantian ngomongnya. Ya, kamu lihat tuh channel-channel Islam itu kayak lonte kali jodoh semua tuh panel-panel orang Islam tuh. rebutan titit soalnya nih kalau kali jodoh nih. Kamu lihat tuh kan orang Islam itu. Rebutan ngomong semuanya. Di sini nggak boleh rebutan ngomong, gantian. Ya, gantian. Kamu tahu kata gantian nggak? Orang Islam mana tahu kata gantian. Maunya kan gangbang rame-rame kan. Aduh, Islam. Udah dibilangin kalau ngomong gantian. Ya. Nanti dulu nih, dokter kebaktian dulu. Madia, bentar dulu Madia. Ya nih, DR kebaktian dulu, silakan. Mereka itu sengaja mancing, udah tahu mereka itu kan memang suka sengaja mancing ke kita. Ya, DR kebaktian, silakan. DR kebaktian mau bicara nggak? Kalau nggak bicara, Madia lagi, silakan Madia. Oke, Kalau nggak bicara, aku turun ya, gantian Turunin dulu. aja, kalau nggak bicara, ya turunin aja ganti yang lain. Nanti Madia silakan lagi, ulangi. Oke, terima kasih kawan-kawan di sini ya. Ini senang Madia begini, agak sportif daripada di room-room yang tidak kondensif. Madia senang begini. Walaupun ya sangat menyakitkan sih omongan Pak Paul ini, tapi nggak apa-apa lah. Madia berusaha untuk baik itu. Madia jawab dulu yang pertama tadi. Dalam Islam kan posisinya itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, mampu mengampuni dosa tanpa harus beli Allah itu turun dulu ke bumi, mati bunuh diri dulu, hanya urusan dosa itu dulu. Dan terus timbul pertanyaan dari kawan-kawan, kalau dia bisa mengampuni, kenapa harus pergi ke neraka dulu? Di dalam Quran surah Maryam ayat 71. Nah, begini penjelasannya. Kalau dia mengapa harus pergi ke neraka? Pergi ke neraka ini dalam Maryam 1 itu maknanya ada 2 macam. Pergi ke neraka dengan mencebur, gugur ke dalam neraka, tapi ada yang lolos ke surga. Di situ ada jembatan Sirot namanya, jembatan yang membentang antara neraka di bawahnya, surga di seberangnya. Nah, itu yang dilewatin seluruh manusia nanti. Nah, manusia itu seluruh manusia akan melewati itu semua, pengadilan Tuhan itu.
Jadi yang baik perbuatannya di dunia, maka dia akan lolos melewati jembatan Sirat itu. Tapi bila dia jahat, begitu dia melewati jembatan itu, dia akan mencemplung dan masuk ke dalam neraka. Dan ini yang kawan-kawan sering framing adalah masuknya doang. Memang ada yang masuk. Orang jahat memang ada yang masuk. Tetapi orang yang baik akan lolos. Dan surga menanti di seberang jembatan itu. Di dalam surah Maryam ayat 71, kemudian dilanjutkan ayat 72-nya, diselamatkan orang-orang yang bertakwa itu. Dan jembatan ini seperti yang Pak Paul tadi sampaikan ya, itu kan pendapat dari tafsir Quraisy Shihab dan segala macam itu dari sudut pandang masing-masing. Kalau dari sudut pandang orang yang baik yang beriman, maka jembatan itu nanti begitu dia melewati jembatan itu, maka terasa jembatan itu seperti jalan yang lebar, yang enak dilewatin dan secepat kilat. Nah itu menurut sudut pandang orang yang beriman, dan itu dipandang Dalilnya dari di mana? yang Pak Paul Tunjukkan. tadi sampaikan. Dalilnya jangan lupa ya. Lanjut. Dalilnya tunjukkan ya. Ya, nanti sampai dalilnya ya, nanti kawan-kawan buka dalam tafsir ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Maryam ayat 71 sampai 72:3 itu nanti kawan-kawan baca. Jadi yang melewati jembatan itu terjadi dua macam, Bang. Nah, kalau yang orang jahat melewati jembatan itu seperti rambut dibelah 7 dan sangat tajam. Nah, makanya dia bakal tergelincir dari jembatan itu. Itu untuk mengenai jembatan ya. Oke. Masalah yang kedua ditanyakan tadi, kalau misalkan Nabi Muhammad itu diampuni dosanya, kenapa umat Islam harus berselawat? Nah, di sini mari disampaikan makna salawat kepada Nabi itu dalam Islam terbagi 3, Bang. Ya, kawan-kawan di sini perlu tahu. Jadi menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, selawat itu terbagi jadi 3, yaitu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya apa? Kalau Allah yang berselawat kepada Nabi Muhammad, itu Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu sukses menyebarkan ajaran Islam hampir ke seluruh dunia dan sukses di tanah Arab. Makanya Allah berselawat kepada, ya hitungannya reward. Kalau misalkan pejabat atau presiden itu memberikan penghargaan, medali atau piala lah kepada seseorang, seperti itulah gambarannya kalau makna selawat Allah yang berkata seperti itu. Kalau malaikat yang berkata, maka itu posisinya memintakan ampun kepada beliau. Nah, kalau umat Islam yang berselawat, itu kembali kepada orang yang berselawat itu. Seperti air yang sudah penuh di dalam gelas, begitu dituang air lagi, maka airnya akan keluar. Nah, yang diumpamakan seperti itu, selawatnya akan kembali kepada orang yang berselawat. Saya kira mungkin untuk selawat di situ ya, makna yang berselawat. Kemudian makna yang tadi yang kawan-kawan tanyakan ya, di Abraham atau Ibrahim ya, ada informasi bahwa yang dikorbankan itu adalah awalnya mimpi manusia yang dikorbankan, mau nyembelih manusia. Tetapi kan Allah sudah informasikan demi ketaatan ini, pengabdian ketaatan, kalau Allah menyuruh apapun yang dilakukan itu harus dilakukan. Nah, dan inilah ketaatan Ibrahim. Dia mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan itu untuk memotong, menyembelih anaknya. Tetapi ternyata ya Allah sendiri mengganti dengan hewan. Nah, tidak ada informasi Allah akan mengganti dengan manusia, tidak ada gitu loh. Nah, nanti itu PR dari kawan-kawan yang Kristen ya, di mana dalilnya bahwa di ajaran Yahudi diganti manusia yang dikorbankan gitu loh. Sorry, ada kereta, sebentar. Oke, mari lanjutkan ya. Ya ini, jadi posisi kalau misalkan ada dalil yang mengatakan bahwa harus dengan manusia itu agar posisinya itu kenubuatan untuk penebusan dosa itu terjadi, atau penyelamatan manusia karena manusia menerima dosa waris dari Adam maka harus diselamatkan. Nah, itu harus ada dalilnya. Allah yang harus mengorbankan manusia. Nah, itu harus ada dalilnya seperti itu. Kemudian Nathan tadi ya menjelaskan, Nathan tadi kalau sudah diampuni ya, kenapa
harus ya kenapa harus posisinya tuh beribadah kembali? Itu kan Nathan berkata seperti itu. Karena sudah diampuni. Kita tidak tahu Nathan ya. Kita tidak tahu umur kita itu besok seperti apa. Apa yang kita lakukan karena iblis sudah mendapatkan hak untuk menggoda manusia bagi yang lalai. Dia sudah melobi Tuhan, dia akan menyerumuskan manusia dan Allah itu akuin, Allah izinkan untuk menggoda manusia sampai hari kiamat nanti itu untuk menggoda manusia mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Makanya kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Makanya taubat hari ini, kemudian besok diperbaharui lagi taubatnya sampai, makanya dalam Islam itu ada sholat 5 waktu, tidak putus-putus taubat. Nah itu bedanya. Kawan-kawan kan cuma 1 minggu sekali. Berarti putus itu dari 1 ke 5-nya tidak bertobat-tobat, itu pas mati Tuhan pada saat iblis menggoda kan bingung. Kalau dalam Islam setiap hari bertobat. Karena iblis ini setiap detik dia menggoda manusia. Kita tidak tahu hati kita besok. Nah makanya Anda jangan heran kalau banyak mualaf, banyak yang murtad, banyak mualaf itu karena iblis yang menggoda itu gitu loh. Nah itu makanya gunanya bertobat itu seperti itu. Nah, kemudian apa hubungannya tadi dikatakan ke Mekah ya. Jadi Allah dalam Islam, rukun Islam yang kelima itu beribadah ke tanah suci ya. Nah, Allah yang suruh dalam rukun Islam itu bagi yang mampu. Allah yang suruh mencium batu Hajar Aswad. Allah yang suruh. Dalilnya Allah yang suruh. Kawan-kawan buka dalil keutamaan mencium batu dalam hadis. Jadi perlu kawan ketahui yang dijelaskan ya. Perlu kawan-kawan ketahui hadis itu pun bersumber dari Allah, diilhami Nabi Muhammad. Jadi baik Al-Qur'an, hadis itu semua bersumber dari Allah. Jadi kalau ada hadis yang menjelaskan mencium batu, Allah yang suruh. Berarti yang mengampuni siapa? Yang mengampuni ya Allah, bukan batu seperti yang dituduhkan oleh siapa namanya tadi? Patan katanya namanya Nathan. Tidak. Jadi yang mengampuni dosa itu Madia, ada Allah. panjang banget nih Madia. Oke, Demikian silakan. ya. Oke. Demikian, oke. Kamu sepanjang itu kamu tidak menjawab sama sekali pertanyaannya. Ya. Kalau kamu minta doa, oh Allah ampuni aku. Ya. Terus kamu ditebus dosanya. Kamu diampuni dosanya. Ya kan? Lalu kenapa kamu bikin amal? Kan kamu sudah, kenapa kamu sholat? Kan kamu sudah minta ampun. Kenapa kamu masih ibadah? Kan kamu sudah minta ampun. Ya. Nah, jadi kalau kamu sudah minta ampun, kenapa Muhammad masih disolawatin, masih didoain? Kamu tahu nggak isinya solawat itu apa? Minta supaya ditunjukkan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Ya, kenapa? Kan sudah diampunin. Bahkan Quraisy saja berkata, Muhammad saja berkata, belum tentu aku masuk surga. Lu katanya sudah minta ampun kok belum tentu masuk surga. Kamu tadi ngomong sepanjang itu nggak ada yang nyambung. Coba diulangi lagi jawaban kamu. Diulangi lagi tentang itu saja, nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah ke Kristen dulu. Kamu cerita, kamu kan tadi masalah pengampunan. Kamu kan di awal kamu yang membuat, kamu yang membawa masalah pengampunan ini. Saya menjawab. Sekarang saya tanya, kalau kamu sudah diampuni, kamu sekarang sudah diampuni belum? Dia bertobat, insya Allah Allah ampunin. Ya kok insya Allah, nah sekarang kamu ini sudah diampuni belum dosanya? Kamu sekarang kalau mati masuk surga apa masuk neraka? Yang mengampuni dosa itu Allah, tapi Allah akan berjanji akan mengampuni dosa. Bentar, Madia, kamu kepanjangan jawabnya. Sekarang kalau kamu mati, masuk surga apa masuk neraka? Baik. Jadi kalau Madia sudah diampuni bertobat, ya maka insya Allah akan masuk surga. Loh, sekarang sudah diampuni belum kamu? Yang untuk hak mengampuni itu Allah, tetapi Allah berjanji mengampuni dengan asal tobatnya bersungguh-sungguh, tobatan nasuha namanya. Kata ini pertentangan lagi, ini hadisnya Nabi bilang lagi, katanya nanti kamu ditimbang perbuatan baikmu dengan perbuatan jahatmu. Jadi yang benar kamu sekarang udah dihapus dosanya apa belum, masih timbang lagi enggak nanti nih? Ya tetap ditimbang Bang, tetap ditimbang. Ya berarti kan kamu belum diampuni. Kalau diampuni pengadilan Tuhan Bang. Nah iya. Pengadilan Tuhan nanti Bang. Begini. Ditimbang berat amal ibadahnya Bang. Madia. Sebentar, ini nanti kamu boleh jawab lagi yang panjang, tak kasih jawaban. Ya boleh. Ya, kamu jawabnya jangan panjang-panjang sekarang. Cuma
kamu nanti akhir zaman masih ditimbang lagi amalnya sama dosanya katanya. Karena dosanya kan sudah diampuni kan. Kalau dosanya sudah Dosa diampuni, Bang. ngapain Ya, ditimbang lagi, tetapi Madia? besok tidak tahu, Bang. Besok kita tidak tahu, iblis kan menggoda lagi, Bang. Ya kan Bisa minta ampun membuat dosa lagi besoknya. Besok minta ampun lagi Nah, dong. makanya. Tapi kan kita tidak tahu akhirnya itu, Bang. Ya, Akhir mati. selain minta ampun lagi dong. Makanya Abang tadi kan berkata seperti siapa yang mati Ini meninggal itu. ya tak kasih yang hitung-hitungannya nih meninggal Madia. Ini Madia. Nanti kamu boleh jelaskan ya. Kamu sekarang pakai logika kamu yang saya dulu. Kamu pasti dikasih kesempatan ngomong panjang. Ini belum kamu pertanyaan-pertanyaan saya jangan langsung kamu jawab. Ini kan pertanyaan-pertanyaan saya ya. Nanti kamu jawab ya. Kamu jawab tapi kamu renungkan dulu. Kecuali saya bilang kamu jawab sekarang ya atau tidak. Nah, kamu jawab ya tidaknya supaya nanti saya tahu bahwa kamu nangkap yang saya maksud. Ya. Nanti kamu jelaskan lagi yang panjang, ulangi lagi penjelasanmu. Kamu semua penjelasan kamu nggak yang nyambung tadi. Jadi begini, kamu pertama bilang dosanya kamu, Allah ampuni aku, pasti diampuni, ya kan? Terus ya udahlah kamu sekarang sholat lah supaya dapat pahala, supaya kamu dapat bidadari 1. Lalu besok sholat lagi dapat bidadari 2. Tapi kamu gagal sholat, sekali gagal sholat hukumanmu berapa ribu tahun tuh. 1 kali kamu gagal lupa sholat, kamu punya tambah ribuan tahun lagi. 1 kali lupa sholat tuh, lupa sholat. Aduh Allah ampuni aku. Berarti kan dihapuskan dosanya kan. Nggak jadi dihukum lagi kan. Besok. Jadi, tapi kamu tiap hari kamu amal terus nih. Kamu sedekah terus nih. Kamu tiap hari kasih janda-janda itulah. Kasih janda makan. Kamu kawinin janda yang banyak kasih makan gitu kan. Terus tiap hari kamu kumpulin semua sedekah amalmu tuh ya. Setiap kali kamu dosa. Kamu langsung minta ampun. Hari itu juga jangan lupa. Ya, setiap kali dosa kamu minta ampun, sekali dosa minta ampun. Tiap hari kamu sedekah. Maka misalnya kamu umurnya 50 tahun kamu mati. Otomatis pasti lebih banyak amalnya daripada dosanya. Karena kan hari terakhirnya kamu mati kamu belum minta ampun, lupa. Ya kan? Lagi baru ngelirik janda, lihat susu ngaceng, tahu sambar truk kamu mati. Mati. Tapi kan hari itu dosamu kan. Sementara yang 50 tahun hidupnya kamu sudah minta ampun tiap hari. Lalu kenapa masih diterima? Udah jelas kamu pasti amalnya lebih banyak daripada perbuatan dosamu kan? Nangkap nggak? Iya. Oke, Iya, berarti kan nggak perlu ditimbang lagi. Kenapa harus ditimbang lagi? Nangkap nggak logikanya? Nangkap ya? Ya. Nah, jadi kamu dari tadi belum jawab. Karena kamu diulangi lagi. Kasih waktu 3 menit nih buat jawab. Tapi 3 menit. Saya ya. dulu Pastor Paul. Nah, ini gini Madia, kamu bikin catatan. Yang ringkas jawabannya, jangan panjang-panjang. Nggak usah ke Kristen dulu nih. Kamu yang punya kamu dulu. Kamu kan yang bawa permasalahan ini. Ya, yang tadi punya saya sudah saya jawab. Kamu balik lagi. Jangan dong, kalau sudah dijawab, kamu sudah jelas. Jangan menanyakan hal yang sama lagi. Kamu harusnya ngejar jawabannya saya, bukan pertanyaannya kamu dikejar lagi yang sama. Ya, kamu coba catat dulu baik-baik. Ya, di kertas. Waktu kamu 3 menit. Ini si Pastor Jack biar ngomong. Pastor Jack, silakan. Iya, tadi kan saya dengar Madia tuh ya ngomong kalau orang hidupnya baik, dia kalau jalan lewat Sirotol Mustaqim tuh jembatan Dramut di belah 7 tuh katanya enteng gitu kan. Dia bisa masuk surga, ya kan? Nah, itu dalilnya di mana? Udah dijawab belum? Tadi saya sempat keluar soal itu. Belum ya? Nah, itu nggak ada dalilnya itu. Itu cuma asumsi aja, itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak dalilnya misalnya Muhammad atau sahabat-sahabatnya itu ada di sorga, ada orang lihat. Kalau Yesus kan jelas kan, dia naik ke surga, disaksikan 500 orang. Ya, dia bangkit dari kematian, dia nampakin diri sama murid-murid Yesus. Ya, lalu Yohanes lihat dia duduk di tahta. Ya, ada nggak dalilnya? Kalau Muhammad itu atau sahabat-sahabatnya atau orang yang pengikut-pengikutnya ada lihat, oh ternyata dia ada di surga lu, lagi main-main di taman bunga misalnya gitu kan, ada ya. Nah, jangan sampai itu nggak ada gitu kan ya. Kalau nggak ada repot itu kita itu gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya tadi masalah apa tuh ya, masalah apa tadi, gue jadi lupa deh tuh. Tadi masalah apa lagi Pastor ya dia? Yang mana? Banyak tadi udah. Ya, Oh iya, masalah dosa. Supaya Tunggu sebentar.
Tunggu sebentar. Masalah itu, kamu dosa, minta ampun, dosa, minta ampun, dosa, minta ampun. Kamu dosa beramal. Nah, kamu berpikir nggak di situ? Kok segampang itu gitu loh? Kalau di Kristen itu udah jelas, siapa menabur dia menuai. Artinya apa? Di dalam dunia ini, kalau orang berbuat salah, misalnya gini, ya, misalnya berbuat salah dia main narkoba, padahal dia dipercaya Tuhan Yesus, dia pasti dihajar tuh di dunia ini. Dia harus ikutin hukum yang berlaku di Indonesia, gitu kan? Dia harus ngalamin tuh yang namanya tuh dia dijauhin sama orang, ya, dia segala macam. Dia itu artinya bahwa anak Tuhan itu mendapatkan didikan dari Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan, siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Ya, tetapi jiwanya tetap diselamatkan. Ya, itu jaminan keselamatan. Nah, kalau misalnya ya di agamamu, saya nggak tahu ada jaminan itu nggak. Kalau di Kristen itu ada jaminan keselamatan. Orang masuk surga itu karena dijamin oleh Yesus, karena percaya, karena iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi ya kalau di agama lain saya nggak tahu. Ya kayak semacam main tebak-tebakan atau hoki-hokian atau undian atau hoki ya gitu lah kira-kira ya. Masuk gak gitu loh. Tapi kalau dalam Yesus bilang Yesus sudah jelas katakan, barang siapa percaya kepadaku, dia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak percaya kepadaku, dia masih berada di bawah hukuman. Ya, jadi dalam Yesus doang ada kabar keselamatan, ada kabar baik, ada kabar hidup yang kekal. Haleluya. Silakan yang lain. Boleh izin, Pastor? Ya, Nathan. Boleh izin. Ya, saya mau bantah semua pernyataannya si Madia. Karena Madia dari tadi cuma modal ngarang doang ya. Dia tidak bisa menyebutkan ayat, ya kan. Cuma ngarang. Yang pertama, soal ibadah. Ya, soal ibadah. Kalau kamu mengatakan bahwa Allah mau mengampuni karena ibadahmu, salah. Dalam surah Al-Ma'un ayatnya yang keempat bisa dikatakan, celakalah orang yang sholat. Jedar, satu. Ya, orang yang sholat justru celaka. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara mengenai tobat. Kamu mengatakan tobatan nasuha. Sudah saya katakan di awal tadi. Bahwa dalam surah At-Tahrim ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha atau tobatan yang semurni-murninya, maka mudah-mudahan Allah akan mengampuninya. Masih mudah-mudahan. Ya, masih mudah-mudahan. Belum diampuni, ya. Lalu bagaimana supaya Allah ampuni? Seperti yang saya katakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 54, ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu sudah menzalimi dirimu sendiri dengan menyembah patung anak sapi. Ya, maka dari itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik di hadapan penciptamu. Ya, jadi cara untuk kalian bertobat adalah dengan cara bundir. Ya, kamu mengatakan, ditimbang, ya kan? Pada akhir zaman nanti ditimbang amalannya. Muhammad aja dalam hadits Muslim nomor 5038 mengatakan kok, ya, tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena amalnya. Ya, sahabat-sahabatnya bertanya, apakah Tuhan juga? Ya, aku pun tidak. Ya, Muhammad juga tidak diselamatkan oleh karena amalnya. Jadi untuk apa kalian beramal? Untuk apa kalian beramal sementara amal tidak dapat menyelamatkan? Ya, dalam surah Al-Ma'un tadi, sholat malah celaka. Ya, masih belum pasti kalian masuk surga atau enggak ada jaminan. Ya, soal salawat juga tadi. Ya, soal salawat kamu membawa innallaha wa malaika yusholluna 'alan nabi. Ya, sementara kalau kamu baca dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor 987, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaika yusholluna 'ala safawalun. Ya, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang yang berada di barisan terdepan. Minta ampunnya sama sapa iki? Allah aja minta ampun. Allah sama malaikat aja minta ampun. Ya. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Allah itu berkuasa mengampuni, no. Kamu mengatakan kalian harus beribadah karena Allah masih mengizinkan setan untuk menggoda. Lah orang setan aja disesatkan oleh Allah kok dalam surah Al-Hijr.
Ya, surah Al-Hijrah 39 dia iblis berkata, oleh karena engkau Tuhanku telah menyesatkan aku, maka aku akan membuat kejahatan terasa indah di atas muka bumi dan aku akan menyesatkan keturunan Adam. Iblis juga disesatkan. Lalu ya kamu mengatakan iblis diizinkan untuk menggoda. Lah orang iblis menyesatkan karena dia disesatkan oleh Allah kok. Ya, jadi patah semua pernyataan kamu karena cuma ngarang doang, nggak ada data. Ya, tepuk tangan untuk saya. Silakan. Ini ada yang bilang katanya sudah ngelawan Suma sama siapa itu. Jadi begini ya, Suma itu nggak ada apa-apanya, cuma satpam aja ya. Suma itu cuma satpam, cuma modal congor, keras-kerasan bacot doang kalau sama Suma. Ya, Suma itu berapa kali itu ya, udah kena mental terus sama saya. Setiap ketemu saya pasti kena mental tuh dia. Ya modelnya kayak tadi, model keras-kerasan bacot kayak lonte. Kalau mau debat sama saya, tampak muka, ya, jangan pakai masker. Jangan pakai masker kayak orang TBC. Debat sama saya, debat, tampak muka. Ngomong gantian satu-satu, dikasih timer, ya. Itu ya, ini kalian semua ya. Aduh, Juma itu Suma. terakhir debat sama saya di-mute terus, Pastor. Lu menginjak Di-mute sampai ya. olah BB saya. Sampai olah Akhirnya saya BB di-out loh. sama dia. Sama si Singaolo tuh. Mari tanggapin ya Bang ya. Mari tanggapin. Ya, Boleh Madia, silakan. 3 menit ya. Jadi gini, Ya. kamu pilih, kamu jawab dulu yang masalah dosa tadi itu. Jangan kemana-mana oke, dulu. Mari Ya, langsung jawab Pak Paul ya, pertanyaan iya, Pak Paul iya. ya. Jadi mari jawab dulu pertanyaan Pak Paul tadi, apa gunanya amal ya? Amal kalau posisinya sudah banyak, jelas sudah banyak amal baiknya, kemudian amal jahatnya sedikit, tidak perlu lagi ditimbang, bilang Pak Paul seperti itu. Apa gunanya nih? Nah, jawabannya gini Pak Paul. Tetap harus ditimbang karena posisi dalam Islam itu Pak Paul ada tingkatan-tingkatan surga, ada tingkatan-tingkatan neraka. Jadi baik maupun buruk itu ada hitungannya. Kalau dia misalkan amal kebaikannya itu sedikit, dia masuk surga juga, tetapi masuk surganya itu kelasnya itu kalau di dunia itu ya kelas ekonomi lah seperti itu. Tapi kalau dia amal kebajikannya bagus, itu kelasnya tuh yang PIP, ada lebih PIP. Nah itu, jadi dalam surga Islam itu ada tingkatan surganya Pak Amal. Itulah gunanya ditimbang. Oke, sudah paham ya Pak Paul ya. Jadi itu, Anda harus pahamin. Beda dengan surga Pak Paul. Surga Pak Paul itu sama, tidak ada tingkatan. Nah surga dalam Islam itu ada tingkatannya, makanya tingkatan ini yang menentukan surga itu tingkatannya levelnya keberapa, yang ke-7, yang ke-6, yang ke-5, ke-4, tergantung dia di dunia ini. Kalau dia mau surga yang kelasnya ekonomi ya nggak usah beramal, cukup ya yang seadanya saja, yaitu nanti masuk surga yang ekonomi lah, yang levelnya rendah lah, tidak selevel Firdaus. Nah, tapi kalau misalkan tingkatan jahatnya banyak banget, itu neraka yang paling bawah, jahanam. Itu berat betul tuh hukumannya dosanya, itu seperti itu gambarannya. Makanya tetap perlu ditimbang Pak, untuk keadilan Tuhan. Itu masalah tadi ya. Kemudian kalau tadi ditanyakan Nathan masalah jembatan Sirot, itu nanti Anda buka nanti dalam tafsir. Sebentar, Madia, kamu belum menjawab, Iya, Madia. Kamu jawab lagi. Tadi pertanyaan saya, ya, kan kamu nggak perlu ditimbang buat masuk surga kan? Terus kamu bilangnya sekarang malah ada tingkatan di surga, tingkatan di neraka. Nah, jadi intinya mau masuk surga itu perlu ditimbang apa enggak? Ya, jadi gini. Jadi kan ditimbang amalnya dengan perbuatan dosanya. Ya kan nggak mungkin dia berbuat dosa kan? Dia kan nggak mungkin berbuat dosa. Dia kan tidak mungkin berbuat dosa. Dosanya dikit lah. Lalu kamu ditimbangnya kan berarti ditimbangnya buat dapat pahala kan? Atau kalau yang dia tidak ditimbang bukan. Buat menentukan level dia di surga itu, Pak. Levelnya itu kalau level keberapa dia gitu. Ya, karena kamu sekarang mau ngiringnya lagi level surga. Belum lagi tadi Muhammad kenapa mesti didoain ketemu Siratul Mustaqim segala macam. Ya. Jelas ya level ya. Ya, jadi sekarang ada berapa level surga? Nah, di dalam Islam itu kan ada tingkatan-tingkatan surga dari 1 sampai Ada berapa? ke 8 gitu. Ke 8 seperti itu. Kamu kata siapa? Nah, dalam Sirah Nabawiyah, ya dalam Sirah Nabawiyah level-level surga dan nama-nama surganya pun ada. Dalam Al-Qur'an sudah ada nama-nama surga. Itu sama dengan surga yang Muhammad waktu Isra Miraj enggak itu? Ada ketemu Nabi Isa, ketemu
Musa segala macam itu. Sama nggak itu surga itu? Nah, Tingkatan kalau pada langit saat sama ketemu tingkatan surga sama nggak itu? pada saat beliau di atas langit itu beda, itu bukan di surga. Pada saat ketemu Nabi Isa, ketemu Yesus di langit kedua, ketemu Nabi Musa itu di level langit, Pak, bukan di surga. Surga belum ada yang masuk surga sampai saat ini. Yang megang kunci surga itu nanti yang pemegang kunci surga itu Nabi Muhammad. Jadi tidak ada yang bisa masuk sebelum Nabi Muhammad masuk, kunci surga yang pegang. Nah, balik Itu, lagi ya. Nabi Isa kan diangkat hidup-hidup ke langit, ya kan? Ya, Ke langit nih, kita levelnya masih level nih. Musa langit. mati. Kenapa Nabi Isa ada di langit yang pertama, Musa ada di langit malah dekat Sidratul Muntaha. Kedua, ya, emang Muhammad pernah masuk surga, pernah ke surga. Dia bisa tahu ada Jadi level-levelnya. Nabi Muhammad itu gini, pada saat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat tuh keliling, tur ke surga, tur ke neraka, Bang. Jahat, Katanya yang surganya belum di dibuka. neraka itu ada. Maksudnya itu nanti di akhirat nanti, pada saat pembalasan hari di mana masuk ke surga, di hari berbangkit nanti kan setelah dihitung amal solehnya, amal kebaikannya, jahat baik, orang kan mau masuk surga nih. Nah itu yang duluan masuk surga nanti Nabi Muhammad yang membuka kuncinya. Tapi kalau untuk pada saat Isra Mi'raj itu hanya Sebentar. diperlihatkan, Bang. Jadi begini, Keliling dulu tur sampelnya kamu lah. logikanya tambah kacau nih jadinya nih. Dari dosa Gimana? sekarang masih ada tingkatan surga, masih cita Muhammad sekarang ada di mana sekarang ini? Nabi Muhammad itu berada di sisi Allah di suatu tempat ya yang berkumpul sama para orang-orang mujahid, Bentar. para mujahid. Kamu Tempatnya bohong khusus terus, di nggak? sisi Kamu Allah. bohong, Nathan. Nggak Ada ada habis. dalilnya, Bang. Yang Di pada saat- mana? Kamu tadi sebutin dalil, kamu nggak pernah tunjukin. Yang tadi kamu bilang Ibnu Katsir Di surat dalam Ibnu Al-Quran, Katsir ya, itu sudah oke. saya buka, bunyinya beda. Kamu tadi nyebut-nyebut semuanya, dalil kamu bilang itu bohong semua, Madia. Tadi kamu bilang surat Maryam 7172 tafsirnya sudah saya buka, tidak seperti yang kamu ngomong. Bahkan Coba baca dikatakan di tafsirnya, Pak. Ibnu Katsir dikatakan mereka bingung sekarang ini dengan masalah selamat apa enggak orang Islam mendatangi neraka atau segala macam. Tapi yang tertulis sudah terang dibilangin semua orang Islam mendatangi neraka. Yang tadi kamu bilang semua itu tadi dalilnya apa? Kamu nggak ada. Ayat begitu saya buka nggak ada. Jadi yang tadi kamu ngomong semua itu karangan kamu semua, ada level pahala, level surga segala macam itu nggak ada semua, Madia. Nanti Jadi Madia kamu dari tadi reaction. tuh kamu ngomong bohong semua, kamu tunjukin. Kalau saya tadi ngomong selalu tak tunjukin nih ayatnya, ininya, tak tunjukin satu-satu, tak buka Ini kan satu-satu. banyak ini, Bang. Ini kan banyak yang Madia jawab dulu. Belum sebentar, belum selesaikan dulu ya pertanyaan kawan-kawan Iya, tadi. tapi kamu Sebentar. tadi dikasih kesempatan ngomong, kamu makanya kan tadi tak bilangin, ini biar ini orang gantian dulu, kamu catetin, kamu siapin, kamu sudah kasih waktu loh, buat nyari loh. Saya sengaja kasih waktu kamu buat nyari, ya. Tadi kan Saya dalam sengaja surah kasih Maryam waktu 71, kamu Bang. buat nyari dalilnya, dibuka, ya kan? Saya sudah kasih waktu kamu, Madia. Jadi kamu tadi, ya tadi kamu sudah saya tanya tentang dosa. Tadi kamu jawab semua itu ngarang semua, Madia. Saya sudah kasih kamu waktu buat nyari dalilnya. Sekarang kamu off dulu, nyari dalilnya dulu. Nanti kamu balik lagi, kasih kesempatan ngomong lagi. Tapi dibuka kameranya, tunjukkan ini loh dalilnya. Sebab yang kamu sebut begitu saya cari beda bunyinya. Contohnya mana contohnya, Bang? Contohnya. Loh, kok contohnya mana ya banyak. Tadi Ya, kan Madia sebut kamu katakan tadi dulu, bilang Yesus bunuh tadi kata diri. bertanya. Kamu tadi Apa? bilang Yesus bunuh diri. Nggak ada dalilnya Saya Yesus tidak bunuh saya diri. tidak ada bilang Yesus bunuh diri, tidak ada bilang Yesus. Kamu bunuh diri tadi loh, Bang. bilang Yesus Tidak bunuh ada. diri untuk menyelamatkan Madia manusia. bilang tadi, tolong jangan di framing, Bang. Madia tidak pernah bilang Tuhan Anda yang bunuh diri loh. Madia bicara ajaran Madia, Kamu Madia bicara Islam. tadi bilang, oh itu ada rekamannya di YouTube, Madia. Silahkan Tadi tampilkan kamu nanti rekamannya. Madia kalau bicara itu ada aturan, Bang. tadi bicara Madia, ajaran Madia. kamu bilang Yesus menyelamatkan umat manusia tidak perlu bunuh diri seperti di agama Kristen. Tuhannya nggak perlu Madia bunuh tidak ada diri. sebut Yesus loh, Bang. Ini bisa
rekam ulang bisa dicek nanti. Ya, Yang kamu Madia tadi sampaikan dalam ya, ajaran dah. Islam ya. Dah, Dalam jadi ajaran begini, Islam begini, Tuhan begini, itu begini, maha begini, kuasa begini. ya. Ini semua kan ditonton nih. Ya, kamu dari Ya, tadi, nanti nah ya, dicek kamu aja. dari tadi kamu kasih semua nggak ada dalilnya semua. Nih, tuh Madia, kasih. Madia semakin kamu membela semakin ketahuan. Nih, makanya jadinya Bohong. nih tafsir Ibnu Katsir kamu bilang nih surat Maryam 7172 nih. Ya ini kan ada semua di internet nih. Yang kamu bilang tadi beda ya, tafsirnya apa nih? Iman Ahmad berkata, ya, kami berbeda pendapat. Ada di situ. Ya, kami berbeda pendapat tentang makna al-wurud mendatangi. Ya kan? Seorang mukmin, sebagian mereka seorang mukmin tidak mendatangi selagi pendapat, semuanya akan memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Ya kan? Loh, tapi kan dia sudah katanya sudah diampuni, kenapa harus masuk lagi ke neraka? Itu kan pertanyaan kamu nggak bisa jawab. Kalau kamu sudah diampuni, kenapa masih masuk neraka lagi? Ya karena mendatangi suatu tempat jembatan Sirat di situ. Dalilnya di mana? Dalilnya dalam Quran surah Maryam 71 depaknya, bukan depak atau muyasar. Silakan buka. Tafsir Aduh. muyasar depak. Berisik banget Pada ya. hakikatnya semua para nabi itu masuk syurga. Cari tempat yang gak berisik Cari dulu tempat kalau yang ngomong. sepi dulu, Abdullah. Berisik sekali. Dah? Saya buka puasa dulu, Pak. Sudah buka puasa di sini. Ya ada buka puasa dulu ya. Buka puasa lagi. Itu kalau ngomong gantian ya. Pasti dikasih kesempatan ngomong ya. Pasti dikasih kesempatan ngomong. Cuman kalau saya ngomong jangan dipotong, saya bisa ngamuk saudara ya. Kalau kamu ngomong saya bisa ngamuk ya. Ya nanti Abdullah boleh nyambung lagi ya. Oke, izin Pastor. Boleh, Nathan, lanjut Nathan. Oke, ya. Jadi Nanti kalau udah, Memang kalau dari setelah tadi ini user ya, setelah ini user ya, silakan Nathan. oke, siap. Ya, jadi memang dari tadi ngarang semua ya. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu follow dong ya bagi Nathan ya, karena supaya bisa naik ya. Jadi begini ya, ketika dia berbicara mengenai tadi ya, itu sebenarnya ngarang semua ya. Dia tidak bisa menunjukkan dalil. Saya tunjukkan data teman-teman ya, supaya lebih valid gitu loh ya. Sebentar. Ya. Oke. Oke. Ini dalam surah Al-Furqan ya, teman-teman ya. Surah Al-Furqan ayat 68. Nathan, Kabur ya. Ya, ya, Nathan. Peter. Bini, Ya, ya. bini kamu, Ya, bini ya. kamu bawel banget itu ngoceh terus itu. Masa sih? Enggak ada suara ngomel. Ada suara bocor ya emang ya? Kita ini suaranya di belakang kamu dimatiin dulu. Oh, enggak, itu suara fiturku, Pastor. Suara pembaca layar. Nah, iya, Itu suara pembaca suaranya layar itu. nimpa soalnya di sini kedengeran jelas banget. Iya. Lanjut. Ya, oke, saya lanjut ya. Ini surah Al-Furqan ayat 68, Saudara ya. Surah Al-Furqan ayat 68. Di sini dikatakan, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan yang tidak membunuh dengan nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, ya. Dan barang siapa yang melakukan hal demikian itu, niscaya mendapatkan hukuman berat. Perhatikan saudara, ya. Orang yang tidak mempersekutukan Kanan, Allah, Nathan, ya. digeser ke kanan, Nathan. ya. Udah. Ya. Orang yang tidak mempersekutukan Allah, yang tidak membunuh, yang tidak berzina, justru malah mendapatkan hukuman yang berat. Kenapa? Karena dalam hadis ini ya, teman-teman ya. Ya. Di dalam hadis Muslim nomor 4936, di sini dikatakan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, demi saat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, maka niscaya Allah akan memusnahkan kalian dan akan menggantikan kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa, dan Allah akan mengampuni mereka ya ketika mereka bertobat. Perhatikan, yang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan. Waduh, ya, tidak berdosa loh ini malah dimusnahkan, saudara. Makanya tadi dipertanyakan kan, bagaimana tahu bahwa kalian masuk surga? Sementara orang yang berdosa malah orang yang tidak berbuat dosa malah dimusnahkan. Ini gimana? Ya, seperti itu ya. Silakan lanjut, Pastor.
Ya, ini user siapa nih user nih? User mau bicara boleh user nih. Iya, saya ngomong dulu sebentar ya. Ya udah Mas Teman-teman Ojek muslim, silakan. kalau Anda naik di sini baik-baik, ya mau sama-sama belajar, sama-sama diskusi dengan baik, kita pun akan meladeni semua dengan baik ya. Kami tidak seperti komal-komal lain yang dikit-dikit mute, dikit-dikit mute gitu loh. Sampai keasikan orang BB. Jadi tetap semuanya yang naik di sini akan dapat kebagian ngomong. Jadi datanglah naik dengan ramah tamah. Semoga Anda dibukakan kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih teman-teman. Ya, ngomong yang baik di sini gantian ngomongnya, boleh ngomong gantian ya. Gantian. Susah amat sih ngomong sama orang Islam yang suruh gantian ngomong. Ya, gantian boleh ya. Nah, kalau kamu udah kepanjangan, misalnya saya itu nih 3 menit, masih saya kasih kesempatan ngomong nih. Kalau udah 3 menit aja saya kasih kesempatan ngomong. Udah 5 menit stop ya. Nah, baru stop ya, udah kepanjangan nih. Gitu ya. Boleh ngomong gantian. Kenapa? Karena kalau nggak gantian ya gimana? Kita ngomongnya semua, bicara semua. Ya kalau kamu nggak gantian tak pisui ya saudara ya. Ini komalnya saya kok. Kamu jadikan lokalisasi kali jodoh. Ya. User mau bicara Halo? user? Ya. Ya, saya mau bicara begini. Tadi saya sepaham tuh dengan ada satu orang muslim yang mengatakan bahwa masuk surga itu melalui iman dan perbuatan ya. Saya setuju. Iman dalam arti ini, kalau dia tuh percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu juga adalah Allah, itu bisa diterima juga. Kalau kita menekankan saja pada iman, hari ini kita bunuh 1.000 orang, karena kita beriman kepada Yesus, besok kita mati, kita langsung masuk surga secara jiwa dan raga kita masuk. Itu kan tidak bisa dibenarkan juga. Iya, kalau seandainya ada iman dan perbuatan, dalam imannya mereka meyakini bahwa Yesus Kristus juga adalah Allah, selesai persoalan. Yang penting mereka mengakui. Jadi diberi pemahaman bahwa Yesus itu adalah benar-benar juga adalah Allah. Karena kami berpaham pada konsep Trinitas. Kira-kira seperti begitu. Ya, jadi kalau orang Islam juga bisa masuk surga. Kalau mereka mengakui bahwa Yesus juga adalah Allah. Begitu ceritanya. Hanya pertanyaan untuk saya, apakah orang Islam itu mengakui Yesus juga adalah Allah atau tidak? Kalau ada Islam yang mengakui bahwa Yesus juga adalah Allah, selesai persoalan karena mereka sudah beriman dan mereka melaksanakan perbuatan baik. Kalau satu-satunya mengatakan bahwa masuk surga adalah konsep beriman kepada Yesus, saya tolak. Saya sebagai orang Katolik saya tolak. Dan saya menyatakan hari ini Bapak bunuh 1.000 orang, besok Bapak mati dan lusanya Bapak setelah dikubur Bapak langsung naik ke surga. Memang saya tidak terima konsep begitu. Berarti Allah itu memiliki kasih. Kenapa Allah harus mengajarkan orang untuk berbuat kasih kepada sesamanya? Maka konsep kasih dan perbuatan juga adalah penting. Itu jaminan kita menuju surga. Jadi surga itu kita harus mencapai melalui iman dan perbuatan. Kira-kira seperti begitu. Kalau orang Islam juga percaya Yesus sebagai Allah, mereka juga masuk surga. Selesai persoalan. Terima kasih Bapak. Oke. Jadi Saya begini. kembalikan. User, syarat selamat bukan mengakui Yesus sebagai Allah. Ya. Nanti kamu salah ya. Syarat keselamatan, kamu percaya Yesus adalah majikanmu, tuanmu satu-satunya, dan juru selamatmu. Boleh nggak kalau mengakui Yesus sebagai Allah? Boleh, tetapi tidak menyelamatkanmu. Kalau gitu orang Islam selamat? Enggak, kan orang Islam tidak percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari orang mati. Tidak percaya Yesus disalib, gimana mau selamat? Ya, jadi kalau bilang Allah telah, itu past tense, bukan future tense ya, past tense. Kalau kamu percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari orang mati, artinya Yesus mati disalib dan dibangkit untuk menebus dosa kita, untuk menebus kita, menebus kita dari kematian, dari alam maut. Maka kita diselamatkan. Tetapi percayanya kita dengan pengakuan kita itu, ya, itu diuji. Nggak bisa cuma asal percaya. Dari buahnya kita tahu kita ini percaya beneran apa enggak. Katanya Yohanes Pembaptis, hasilkanlah buah pertobatan. Ya, hasilkanlah buah pertobatan.
Jadi banyak orang ngaku-ngaku percaya, kayak Tritunggal Oneness, ngaku-ngaku percaya, tapi tidak berbuah. Yang berbuah itu Paus Francis, lihat, mendamaikan dua negara, dia sujud itu presidennya, suruh damai. Damai, hebat membawa damai itu Paus Francis. Hebat itu Mother Teresa. Dia nggak peduli dengan ritual, dia berikan kebaikan bagi orang-orang di India, di Kalkuta itu. Itu berbuah itu. Itu namanya dia percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi itu caranya gitu. Jadi bukan percaya Yesus adalah Allah, bukan ya. Jadi saksi Yehova sama kalau dia melakukan perintah Yesus apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya. Jadi jangan salah ya. Jangan salah. Keselamatan itu kamu diselamatkan apabila kamu mengakui. Kenapa harus mengakui Yesus yang mati di kayu salib? Karena standar cintanya kita lah, itulah standar cintanya kita. Kalau orang Islam minta diampuni, ya nggak ada keselamatan, nggak ada pengampunan. Oh, Muhammad aja ragu-ragu kok masuk surga apa enggak. Muhammadnya sendiri ragu-ragu. Sekarang pertanyaannya dengan orang Kristen, kalau dia punya cintanya Tuhan itu, dia pasti selamat. Makanya dia harus mengakui. Dengan mengakui itu, maka dia punya cinta itu. Kalau dia nggak mengakui, bagaimana dia punya? Orang dia nggak mengakui kok. Pengakuan itu penting. Si Yesus, makanya ada brandnya Yesus. Keselamatan itu gara-gara itu, pengakuan. Makanya setelah kita mengakui, kita harus melakukan hal yang sama. Mengampuni, seperti Yesus bilang mengampuni, kita juga harus mengampuni. Itu brandnya seperti itu, jadi nggak bisa. Makanya orang Islam nggak ada yang selamat. Kenapa? Senggol bacok, bunuh-bunuhan. Kalau di dalam Kristen kamu tidak mengampuni, kamu nggak bisa diampuni. Itu standarnya. Kalau dalam Islam yang mengampuni ya boleh-boleh saja. Tapi ya balas dendam, lex talionis, mata ganti mata. Ya, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Lex talionis. Oh, perjanjian lama? Oh enggak. Inti dari Torah, katanya Rabai Hillel dalam perjanjian lama, Rabai Hillel berkata, ya, Talmud Sabat 31a, inti dari Torah adalah mengasihi sesama. Ya, Talmud Nedarim, Rabai Akiva berkata, inti dari Torah mengasihi sesama. Ya, jadi kasih itu adalah standar. Nah, sekarang masalahnya punya enggak kasihnya itu si orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini punya standar enggak kasihnya siapa? Makanya harus punya kasihnya Yesus Kristus yang ada standar cinta itu. Standar cinta itulah yang penting. Kalau kamu tidak mengampuni, maka kamu tidak diampuni. Makanya orang Islam nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena mata ganti mata, nyawa ganti nyata, lex talionis. Nggak bisa masuk surga. Kalau kamu nggak mengampuni, kamu nggak diampuni. Itu loh, makanya orang harus mengakui Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kenapa mengakui mati dan harus bangkit? Karena mengalahkan kematian. Dia mengalahkan maut, mengalahkan apa? Mengalahkan alam maut, mengalahkan Hades, mengalahkan dunia orang mati. Muhammad di dunia orang mati. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus ya dan melakukan perintahnya, kalau mati tidak ada di Hades, dia ada di mana itu? Di Firdaus. Itu konsep keselamatan yang benar. Ya. Gitu ya. Jadi itu penting sekali. Kalau kamu tidak mengerti ini, kamu Kristennya cuman agamawi dogma saja. Ya, sama kayak Tritunggal Oneness itu akhirnya cuman dogma saja, nggak ada yang masuk surga. Bunuh-bunuhan sendiri. Ya, orang Tritunggal Oneness kan bunuh-bunuhan, saling nyerahkan ke polisi, saling ribut sendiri. Itu ya dasarnya ya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi nih? Pak Putih tadi mau ngomong nggak jadi Pak Putih. Silakan Pak Putih. Waduh, kelewat terus Pak Putih nih. Silakan Pak Putih. Ya, salam ya teman-teman. Jadi yang tadi disebutkan sahabat kita itu bahwa Muhammad pegang kunci surga itu tidak ada di Alkitab dan hadis ya. Alkitab mereka ya nggak ada. Di kitab mereka itu nggak ada. Jadi dia sudah mengada-ngada. Dan yang paling harus kita pahami, kenapa Yudas itu sebelum malam waktu Tuhan berdoa kan sudah disampaikan bahwa di antara kamu akan menyerahkan aku. Tapi Yudas kan bilang bukan aku. Tapi malah malam itu sebelum dia diserahkan,
Tuhan malah hardik si Yudas yang sudah dirasukin iblis. Itu kan jelas di kitab ya, di Matius, di Markus ya, jelas sekali disampaikan macam mana Tuhan Yesus di malam sebelum dia diserahkan, dia menghardik Yudas. Nah, jadi kita senang dia sudah akui bahwa Yesus itu disalib ya. Dan iblis juga tahu kok. Iblis juga tahu loh. Sampai hari ini iblis itu tahu. Karena iblis nggak ada yang mati ya. Iblis yang mati itu cuma yang masuk ke babi. Bahkan nanti waktu Tuhan datang kali yang kedua, iblis itu masih dirantai loh. 1000 tahun damai. Jadi kalau mau jago-jagoan, ya jagoan iblis dong berbohong. Tuhan aja dicobain 3 kali. Tapi itu semua udah nyata lah teman-teman. Coba dengan bijaksana menganalisa. Ya masa kita harus terus mendoakan Baginda RT 06 RW 25 sementara tadi disampaikan Pak Paul bahwa posisinya di mana aja nggak jelas ya, makanya dia terus minta didoakan tempat di sisinya. Cobalah, dia belum tahu, makanya semua kalian lakukan 5 kali 1 hari itu dan plus sunat itu, sholat sunat maksudnya ya, sholat sunat itu bahwa semua yang kalian lakukan itu untuk mendoakan Baginda, bukan untuk kita. Jadi buang-buang waktu aja 5 kali plus sholat sunnah itu semua untuk mendoakan Baginda. Coba dihafalkan, lafal-lafal dalam apa yang disampaikan di hadis-hadis. Tapi di kitabnya kan nggak ada tata cara beribadah itu. Thank you Pak Paul. Nah itu tadi ya. Tadi dikatakan ya, Yesus dalam Matius 28 ayat 18 ya, kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi ya, dan semua pengikut Kristus yang percaya kepada Yesus ada di surga. Nah, Muhammad sampai sekarang katanya belum masuk surga, surganya baru nanti. Waduh, kamu dibohongin tuh. Yesusnya di surga. Surga itu mulai dari sekarang. Kalau neraka nanti, sekarang masih nunggu ruang antrian, alam maut, alam barzah katanya orang Islam itu ya, alam maut ngantri. Tapi kalau surga itu sekarang. Makanya orang yang percaya kepada Yesus, hari ini juga kamu bersama dengan aku di Taman Firdaus. Karena Yesus sudah punya apa? Kunci surga. Dia penguasa surga. Muhammad nanti, baru nanti akhir zaman, 1500 tahun lagi. Masih tadi kan bilang 1500 tahun lagi baru ada di surga. Kalau nyampe, kalau bisa lolos itu lewat jembatan itu tadi ya, si kontol mustaqim jembut di belah 7. Ya kan? Kalau nyampe, masalahnya nyampe apa enggak? Waduh, itu repot kalian itu kalau kalian mau begitu. Oke, 10 menit lagi kita harus rungkat. Mungkin terakhir siapa mau bicara? John, ini John. Oh, John. Selamat malam Pak John. Selamat sore. Selamat malam John. Ya, silakan. Saudara-saudari di Pak Global John. ya. Juga tertarik ya mendengar diskusi ini. Saya orang Kristen ya. Tadi Iya. ada yang mengatakan bagaimana kehidupan orang sesudah mati ya. Tadi ada yang membahas tentang Lazarus, orang kaya ya. Nah, sepanjang pengetahuan saya ya, kita yang percaya Tuhan nih dikatakan tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya masuk surga, tidak masuk neraka. Tetapi tidak banyak juga orang Kristen ini yang hidup suci ya. Hidup menampilkan ekspresi buah-buah roh atau masih hidup dalam dosa. Ini seperti perumpamaan ya, hamba yang jahat dan seperti 5 gadis yang bodoh. Semua ini mereka ini orang percaya Tuhan, tapi ketika Tuhan datang kali kedua, mereka itu dikatakan di dalam kegelapan, di dalam ratap tangis kertak gigi. Nah, artinya apa ya? Di Wahyu juga ada menyinggung kerajaan 1000 tahun. Dan ada juga Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Di mana kita ketika kita sudah meninggal ya. Kalau di Yerusalem baru, langit baru, pasti ya, sesuai dengan janjinya di dalam Yohanes. Setiap orang yang percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal.
Tetapi di kerajaan 1000 tahun belum tentu. Ini hanya bagi para pemenang yang akan meraja bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun. Berarti ada kemungkinan orang Kristen ini tidak menang, tidak meraja bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Tempatnya di mana? Tentu di dalam kegelapan. Di sana ada ratap tangis, penyesalan, ada kertak gigi. Artinya, kenapa Tuhan, waktu saya masih bernapas hidup di bumi, tidak berbuah, tidak ada buah-buah roh. Kenapa Tuhan saya tidak menang, tidak matang di dalam hayat Tuhan? Nah, di sanalah nasib kebanyakan orang Kristen yang gagal. Ratap tangis, kertak gigi, penyesalan, di kegelapan. Itu lamanya pasti 1000 tahun, sesuai dengan lamanya kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam masa itulah mereka akan dipaksa matang, sehingga semua orang Kristen yang gagal dan yang menang akhirnya nanti akan di dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Di sana kita ini menjadi raja dan imam. Tetapi di sana juga di Wahyu itu kalau kita baca ada bangsa-bangsa. Tentu bangsa-bangsa ini bukan orang Kristen. Karena mereka memiliki hayat seperti Adam. Pasti punya masa umur. Tidak seperti kita yang percaya Tuhan ini hidup kekal. Nah, kemungkinan bangsa-bangsa ini bisa jadi orang Islam atau orang yang belum percaya Tuhan. Tetapi mereka itu adalah golongan orang yang dikatakan, ketika aku di penjara kamu kunjungi, ketika aku kelaparan kamu memberi makan, ketika aku haus kamu memberi minum. Inilah orang-orang yang menolong umat kerajaan atau orang Kristen ketika pada akhir zaman ya, kesusahan besar nanti. Nah, mereka ini juga yang beroleh keselamatan ada di dalam langit baru, bumi baru, menjadi bangsa-bangsa. Tetapi kalau kita yang percaya Tuhan, ada roh Tuhan di dalam kita. Kita bukan bangsa-bangsa ya, tapi kita menjadi raja dan imamat yang rajani, dikatakan ya, imamat yang rajani. Artinya kita meraja bersama dengan Tuhan. Memiliki hayat Tuhan ya, hidup kekal. Demikian, terima kasih Saudara Paul Sang. Amin, puji Tuhan. Ya. Jadi Matius 25 itu ya, inti dari Matius 25 tadi ya, yang ayat ke-31 sampai 46 adalah ya, Yesus kasih lihat, kalau kamu tidak melakukannya kepada orang yang paling hina ini, kamu akan diseret masuk neraka. Ya, ayat 46-nya. Nah, jadi kalau kamu tidak berdiakonia ya, kamu akan diseret ke neraka. Jadi jangan kamu ngaku-ngaku percaya Yesus kalau kamu tidak bersedekah. Ya, perpuluhanmu itu salah. Ya, perpuluhanmu itu salah. Yang benar adalah bersedekah. Yesus berkali-kali bicara tentang sedekah, bukan perpuluhan. Ya, jadi kalau orang-orang yang masih kasih perpuluhan ke gereja, tapi dia tidak bersedekah, dia pasti masuk neraka. Ya, jadi ada dua hal yang membuat kamu diseret ke neraka. Satu, kalau kamu tidak mengampuni. Dua, kalau kamu tidak bersedekah. Ya, ingat-ingat itu saudara ya. Ada dua hal yang tidak bisa, kamu percaya Yesus tapi pasti dijamin neraka. Karena kamu tidak, satu, tidak mengampuni. Dua, kamu tidak bersedekah. Ya, ayatnya jelas banget. Oke, Irsanusi, terakhir benar ya, terakhir benar Irsanusi, silakan. Halo Pak Pastor. Ya, Irsanusi. Ya, mau nanya soal berkat sama kutuk Pak. Jadi saya kemarin ada kejadian itu kena tipu ya sama orang gitu loh. Orang itu kan minta bantuan gitu. Nah, udah minta bantuan, saya bantu, dia kasih uang, lalu tiba-tiba kabur gitu loh Pak. Itu kan berarti kan saya kebaikan saya kasih ke dia kan, berarti kan berkat dong ya. Nah, terus kalau ada kejadian kayak gitu apa jadi kutuk apa gimana? Saya nggak ngerti loh Pak. Kan kamu disuruh ngampuni. Kan kamu disuruh ngampuni. Suruh ngampunin ya? Jadi kamu milih memberkati apa mengutuk? Oh, kalau saya ngomong, saya sumpah-sumpahin berarti itu jadi kutuk gitu Pak ya? Kalau kamu sumpahin jadi kutuk, kamu kan berarti nggak melepaskan pengampunan sama dia. Oke. Tuhan suruh kita untuk mengampuni loh.
Bener nggak? Bentar, Pak. Iya, iya. Kamu yang salah. Yang salah itu kamu. Salahmu di mana? Karena kamu ngasih uang kan? Iya. Iya, Tuhan Yesus nggak ngajarin kita tuh buat ngasih uang begitu tuh. Sedekah itu bukan ngasih duit ya. Makanya sedekah pun ada caranya. Bedakan piti sama mercy. Kamu itu piti tuh. Di dalam piti ada kesombongan. Wah, aku tolong kamu karena aku punya. Wah, aku bisa tolong kamu nih. Sedekah itu adalah makanan, minuman, pakaian. Ya, kalau lagi sakit kita rawat. Kalau dia lagi kesusahan di penjara, kita rawat. Bukan ngasih uang. Kalau kamu ngasih uang, kamu harus siap nggak nagih. Ya, makanya ada orang yang mau pinjam saya nggak mau. Saya ada tak kasih, saya nggak ada, saya nggak mau pinjemin. Nggak ada, saya nggak mau kasih utangan uang. Saya nggak ada, saya nggak mau pinjemin. Itu ingat-ingat. Kalau kamu utangin orang, anggap itu udah hilang. Ya, ingat-ingat itu. Makanya komunitas kami juga sama. Kalau kita ngasih. Ya, dulu kita ada kita biayai Ali Makrus ya. Kita mau biayai, oh ini buat bikin warung, kita utangin saja katanya salah satu pengurus. Saya bilang, enggak. Saya bilang, kalau mau ngasih, jangan diutangin. Nanti kalau dia sampai nggak bisa bayar, kalau sampai salah, gagal apa gimana, nanti kita jadi ruwet. Jadi akhirnya saya bilang apa? Ya udah, kasihkan apa namanya? Ya sudah diikhlaskan aja. Mau kasih, mau nolong dia kasih. Kalau kamu nggak ikhlas ya udah nggak usah. Gitu. Ya kalau nolong adikmu, mau ngasih. Walaupun kamu bilangnya hutang, dalam hatimu kamu sudah siap. Ya, saudaramu atau adikmu atau sahabatmu, walaupun dia bilangnya hutang, kalau kamu mau ngasih, kamu tergerak hatimu kan. Aduh, aku bener-bener pengen tolong dia karena ya mungkin karena kamu satu memang kamu juga mampu sekali membantu dia. Kamu selalu ingat, jangan berharap uang itu kembali. Itu baru benar. Kalau kamu masih uangnya balik ya jangan. Nanti ruwetnya di belakang, akhirnya kamu yang kena kutuk jadi kamu yang dikutuk. Kamu yang kerugiin, kamu malah ngutukin, akhirnya kamu jadi saluran kutuk kan. Ya, ingat-ingat itu Sanusi. Nanti kamu akan diberkati Tuhan. Kamu ya sekarang kamu arogan nih. Karena mentang-mentang kamu punya duit 10 juta, orang itu diutangin sama kamu 10 juta. Terus kabur kan dia kan, ternyata 10 jutanya buat kawin lagi. Sakit hati nggak kita? Sakit hati. Coba bayangin, 10 juta ini bisa kamu jadikan nasi bungkus berapa banyak tuh. Buat kamu kasih makan di kolong-kolong jembatan anak-anak itu ya. Kasih aqua, kasih permen, kasih susu ultra, milk gitu kan. Bisa berapa dus itu 10 juta itu. Kamu cuma mau nolong dia supaya dia utang budi sama kamu pamer bahwa kamu bisa nolong dia. Makanya Tuhan kasih izin kamu apa? Dikerjain sama dia supaya kamu kapok. Supaya kamu kapok, jangan arogan punya duit, jangan sok-sokan pamer utang. Mau ngasih. Ya. Kalau kamu diberkati Tuhan dengan luar biasa, kamu lihat ada orang membutuhkan, ini mau bayar sekolah, kau bayarin setahun sekolahnya, kasih, nggak usah mikir. Itu loh. Ya, itu pesan saya. Tapi saya sebentar lagi harus mengajar. Pak Putih, boleh berdoa buat kita semua Pak Putih. Tadi luar biasa ya, ternyata tidak ada hadis, tidak ada keterangan apa bahwa Muhammad yang punya kunci surga ya, saudara ya. Saya geli ini Pak Putih, ini saya baru tahu dari Pak Putih ini. Tunggu sebentar, Pastor Paul. Iya, Pastor Sebelum ditutup dalam doa, coba teman-teman di sini yang ini sawer gift dulu buat Bang Nabi Koboi Sipit ya. Dari Tegal. Rasis lo. Bang Jack, jangan sering begitu. Soalnya kayak gitu nanti sering framing bahwa kita itu bukan beritakan ini saya bukan Pastor Paul. Gak apa-apa. Ya teman-teman silakan. Si Jack ini lebih sipit dari saya Noni. Kerelaan hati. Thank you teman-teman, thank you ya buat saudara-saudaranya buat. Oke, Pak Putih. Bang Nabi. Ya, terima kasih. Tunggu kasih waktu dulu 5 menit sebentar 5 menit. Ini kalau saya ngomong nggak apa-apa, kalau Pastor Paul ngomong nggak boleh. Iya, tapi sayanya telat ini mau ngajar nih, Pak Putih nggak apa-apa. Pak Putih berdoa dulu deh. Pak Putih berdoa dulu, silakan Pak Putih tolong. Iya. Mau kasih penutup boleh Pak Putih ya? Silakan Pak Putih. Penutup dulu.
Boleh, Ah, boleh. Sederhana sih sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi cobalah dalam debat di channel ini ya. Setiap disampaikan oleh teman-teman narasumber, kita dengar ya. Jangan disiapkan pertanyaan selanjutnya. Tapi kita dengar, kita cerna. Kalau kita mau memberikan argumen, cari dalil yang sesuai yang kita mau sampaikan supaya tidak debat kusir. Kalau enggak jadinya endasmu endasku nanti enggak ada jalan keluarnya. Makin jauh terus omongan kita. Mari kita berdoa. Abah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk channel Nabi 26, Komal TikTok Tuhan, juga yang di YouTube Tuhan. Kami percaya ini adalah corongmu untuk membongkar kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kepada Bapa di surga. Tidak ada jalan lain menuju Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Untuk ini Tuhan, Dia Kristus datang untuk membawa damai sejahtera, membawa kebenaran dan hidup. Tapi kalau iblis datang membunuh, mencuri dan membinasakan. Melalui Komal ini Tuhan, beri kami hikmat pengertian bahwa ada begitu banyak saudara-saudara kami yang tidak seiman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menuju Bapa di surga. Tuhan berkati Tuhan kami, mulut lidah kami, hikmat kami untuk menyampaikan dalil-dalil yang pasti kebenaran yang dari surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, segala sesuatu yang memporak-porandakan iman percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Untuk itu Tuhan, kami kembalikan bahwa si jahat itu adalah RT 06 RW 25 yang membawa umat manusia kepada kebinasaan karena tetap ada janji surga, tetapi mereka semua akan masuk neraka. Untuk itu Tuhan, beri kami terus hikmat agar mereka domba-domba Tuhan yang Engkau pisahkan menjadi kambing-kambing, dan biarlah kambing-kambing ini Tuhan menjadi bagian kerajaan surga. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Kristus Yesus namanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa mengucap syukur. Saatnya kami menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan Pak Fauzan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat Noni, ya Pak Pute, Nathan, luar biasa Nathan, banyak berubah. Nurut nanti cepat berubah, nanti sebentar lagi Nathan nanti tenar ini, Nathan ngelebihin Saifuddin sama Kace nanti Nathan ini nanti. Ya, Pastor Jack, terima kasih.